Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srijara Paresya dari kelas 11-6. Di sini saya akan membuat video tentang pembahasan soal teori asam basa, kekuatan asam basa, indikator asam basa, dan penghitung pH. Yang pertama, teori asam basa. Soal pertama itu, senyawa penghasil OH dalam air yang bersifat basa kuat adalah NaOH sama dengan Na plus tambah OH min. Pembahasannya itu NaOH membentuk Na plus dan OH min dalam larutan air. Ion OH min menerima proton dari larutan air yang merupakan ciri basa. Selanjutnya itu jelaskan apa yang dimaksud dengan konsep Bronsted dan Lowry tentang asam basa, kemudian berikan contoh reaksinya. Jawabannya itu ada konsep Bronsted-Lowry menyatakan bahwa asam adalah pendonor ion H+ atau memberi proton. Sedangkan basa adalah akseptor ion H+ atau menerima proton. Contohnya itu ada NH3 tambah HCl sama dengan NH4 plus tambah Cl-. Pembahasannya itu karena NH3 bersifat asam, HCl bersifat basa. Soal selanjutnya itu ada kekuatan asam basa. Soal pertama itu tentukan urutan asam basa tersebut dari data Ka yang diberikan. Datanya sebagai berikut. Yang pertama itu adalah larutan Ka pertama, yaitu 4 kali 10-2. Larutan Ka kedua sama dengan 7 kali 10-3. Larutan Ka ketiga sama dengan 3 kali 10-1. Larutan Ka keempat sama dengan 2 kali 10-1. Yang pertama itu larutan Ka1 itu kita bisa ubah jadi 0,04. Larutan Ka kedua kita bisa ubah menjadi 0,007. Larutan Ka ketiga kita bisa ubah menjadi 0,3. Larutan Ka keempat kita bisa ubah menjadi 0,2. Di sini jadi jawabannya itu 3, 4, 1, 2. Kenapa? Karena nilai Ka yang lebih besar menunjukkan asam yang lebih kuat. Ka ketiga memiliki Ka yang tertinggi. Sedangkan Ka kedua memiliki Ka yang rendah. Soal kedua ada NaOH merupakan basa lemah yang memiliki konsentrasi 0,003 m.
dan KB sama dengan 3 kali 10 min 3. Hitunglah OH min. Pertama kita cari dulu 0,003 M sama dengan 3 kali 10 min 3. Terus kita masukin rumus OH min sama dengan akar KB kali M sama dengan akar 3 kali 10 min 3 kali 3 kali 10 min 3 sama dengan akar 9 kali 10 min 6 sama dengan, karena 9 akar 9 sama dengan 3, sedangkan kalau pangkat dijadiin akar itu dibagi 2, jadi 10 min 3. Selanjutnya itu ada indikator asam basa. Soal pertama itu, telah dilakukan pengujian larutan dengan kertas lakmus, diperoleh data sebagai berikut. Larutan pertama, kertas lakmus merah menjadi biru, biru menjadi biru. Larutan kedua, merah menjadi merah, biru menjadi biru. Larutan ketiga, merah menjadi merah, biru menjadi merah. Sedangkan larutan keempat, merah menjadi biru, biru menjadi biru. Dari data di atas, manakah larutan yang bersifat basah? Yang bersifat basah itu 1 dan 4. Kenapa? Karena larutan pertama dan 4 ketika lakmus merah dicelupkan berubah menjadi biru. Sedangkan lakmus biru berwarna tetap. Untuk larutan kedua itu dia netral karena merah menjadi merah dan biru menjadi biru. Nah, kalau larutan ketiga itu dia asam karena lakmus merah menjadi merah dan biru menjadi merah. Soal kedua itu diketahui data uji asam basa sampel O dengan menggunakan jenis indikator. Indikator itu ada metil merah, rentan pH itu 4,5 sampai 5,8. Perubahan warna itu merah sampai kuning. Warna sampel O merah. Terus ada indikator phenolphthalein, itu rentan pH 8,0 sampai 9,4. Perubahan warna tidak berwarna sampai merah. Warna sampel O tidak berwarna. Terus ada bromfenol biru, rentan pH itu 3,0 sampai 4,2. Perubahan warna itu kuning sampai biru. Warna sampel O kuning. Berdasarkan kisaran pH dari sampel O tersebut adalah, yang pertama kita buat garis penentu pH dulu. Terus kita taruh angka 7 di tengah karena dia netral. Angka 1 untuk asam kuat dan angka 14 untuk basa kuat. Dari data di sini, karena warna sampel O yang pertama itu merah, kita tulis 4,5. Terus kita tarik garisnya ke kiri dan diarsir. Terus sampel yang tidak berwarna 8,0 ke kiri juga dan diarsir. Terus ada warna kuning untuk bromfenol biru 3,0. Karena arsirannya lebih banyak di rentan
pH 1 sampai 3,0 berarti pH kurang dari 3,0. Terakhir ada perhitungan pH. Soal pertama itu, tentukan pOH dari Kb sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 dan M sama dengan 0,04. Yang pertama, 0,04 M kita ubah menjadi 4 kali 10 pangkat min 2. Terus menggunakan rumus OH min sama dengan akar KB kali M sama dengan akar 4 kali 10 min 4 kali 4 kali 10 min 2 sama dengan akar 16 kali 10 min 6. Akar dari 16 itu 4 dan 10 pangkat min 6 kita jadikan 10 pangkat min 3. Terus rumus pOH nya sama dengan min log OH min sama dengan min log buka kurung 4 kali 10 min 3 tutup kurung sama dengan 3 min log 4. Untuk soal yang kedua itu, tentukan pH dari larutan H3SO4 0,4 M. Cara penyelesaian itu H plus sama dengan A kali M sama dengan 3 karena H di sini 3. Nah, terus kali 4 kali 10 min 1 sama dengan 12 kali 10 min 1. Rumus pH-nya itu sama dengan min log H plus sama dengan min log buka kurung 12 kali 10 min 1 sama dengan 12. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.